Hai guys, balik lagi sama aku Firda. Kali ini aku bakal review film lagi. Kebetulan ada film Indonesia lagi yang bagus menurut reviewer orang-orang, yaitu Miracle in Cell Number 7. Nah, buat kalian yang pecinta Korea pasti udah tahu kalau ada film masa Korea dengan judul yang sama, Miracle in Cell Number 7 itu merupakan cerita yang cukup menyedihkan ya, karena ini antara hubungan ayah dan anak yang harus terpisah gara-gara sang ayah harus masuk penjara. Nah, tapi sejujurnya aku masih belum pernah melihat film versi Koreanya, tapi menurut orang-orang yang udah nonton yang versi Korea sama versi yang Indonesia ini, katanya yang versi Indonesia ini malah lebih bagus karena ceritanya lebih runtut gitu. Ya udah, aku mau jelasin dulu sih sinopsisnya. Jadi sinopsisnya seperti yang udah aku jelasin tadi, kalau ini adalah cerita tentang ayah dan anak, yang ayah bernama Dodo dan anaknya bernama Kartika. Sang ayah ini dia mempunyai cacat mental, tapi untuk ingatan dan lainnya tuh dia masih sangat bagus, cuma kayak cacat mental aja. Terus dan dia penjual balon, dan anaknya Kartika yang masih SD tapi tidak tahu dia kelas berapa. Nah, jadi ceritanya mereka pada awalnya hidup bahagia, yes, ayah dan anak gitu. Cuma pada suatu hari sang ayah ini harus mendapatkan sebuah masalah karena dia adalah difitnah telah membunuh serta melakukan pelecehan seksual terhadap anak dari calon gubernur. Nah, jadi si ayah ini yang bernama Dodo ini harus masuk penjara. Dari situlah si Kartika ini kayak ya cukup sedih dan harus dititipkan ke panti asuhan karena tidak ada yang merawatnya. Ya, mulai dari situ cerita-cerita mulai membuat penonton menangis seperti biasa. Nah, kalau untuk akhirnya sih nanti bisa kalian lihat sendiri ya, apakah sama atau enggak sama yang aslinya, karena aku memang belum pernah lihat yang aslinya. Nah, kalau untuk prosnya film ini, dia itu bener-bener alur ceritanya runtut. Jadi menurut reviewer lain, kalau di film Korea yang aslinya itu film ini tuh nggak runtut, jadi kayak lompat-lompat gitu. Sedangkan yang di film Indonesia ini runtut. Memang sih aku akuin dia film ini tuh kayak dijelaskan secara mendetail, karena mungkin kayaknya yang kalau yang di Korea itu nggak dijelasin kemana ibunya ya. Mungkin kalau di sini tuh cukup dijelasin kemana ibunya kok nggak ada gitu, dan alurnya tuh jadinya film ini maju mundur gitu. Jadi awalnya aku juga cukup bingung, tapi ternyata nanti di pertengahan kalian juga akan menikmati filmnya kok. Terus semua pemainnya emang nggak ada yang gagal menurut aku, terutama Dodo ini, si Vino Bastian. Nah, itu udah bener-bener deh, dia melakukan perannya dengan baik yang membuat kita terenyuh juga. Apalagi anaknya si Kartika ini, dia juga pinter banget mainnya, bener-bener memerankan seorang anak yang bener-bener sedih banget karena terpisah dengan ayahnya, padahal sebenarnya dia nggak salah gitu. Dan yang lainnya sebagai pelengkap, Indra Warkop, Indra Jega, dan teman-teman yang lainnya tuh juga nggak gagal juga. Dan menurut aku juga porsi antara komedi dan sedihnya itu cukup seimbang. Jadi kita ada ketawanya, ada juga nangisnya. Jujur aja aku nangis ya dari pertengahan ke akhir gitu. Denny Sumargo juga sebagai sipir, bukan sipir, kayak kepala kepolisiannya maksud aku, itu juga cukup membuat kita tuh awalnya agak kesal, tapi ternyata di akhir-akhir dia cukup membela Dodo ya, semacam itu.
Terus apalagi, oh ya, sinematografinya itu bener-bener aku akuin sangat menarik, karena apa ya, kayak enak dilihat aja gitu. Jarang banget ngelihat film Indonesia yang apa namanya, sinematografinya itu seindah itu dan nggak bikin kita pusing. Mungkin sih ada beberapa scene di akhir-akhir, terutama di pengadilan nanti, mungkin kalian akan agak pusing karena ada perputaran yang seharusnya yang nggak usah menurut aku. Terus itu apa lagi, transisinya. Jadi transisi, karena nanti bakal ada Kartika Dewasa. Nah, nanti bakal transisinya antara Kartika Dewasa dengan Kartika yang anak-anak di pengadilan itu akan terlihat. Itu bagus banget. Ya, aku lihat transisi kayak gini ini terakhir waktu film Ivana bulan lalu. Ya, Ivana itu juga transisinya dari yang dulu ke sekarang itu top banget sih, aku akuin. Nah kalau untuk consnya, menurut aku kalau consnya itu ya memang sinematografinya bagus, cuma waktu di dalam penjara dia semacam kayak terlalu kuning gitu warnanya. Aku nggak ngerti kenapa ya, warnanya cukup kuning, dan menurut aku seharusnya nggak usah sih, nggak usah yang sampai terlalu kuning gitu, karena menurut aku kayak bikin sakit mata aja. Jadi mendingan kalau misalnya warna ya udah yang normal, yang normalnya aja, normalnya penjara gitu ya, nggak usah yang pakai warna kuning begitu. Terus apalagi ya kalau consnya, mungkin ada juga satu scene dimana mungkin agak memaksa untuk kita menangis, ya apa ya, agak aku spill dikit. Adegan si Dodo dan Kartika yang nanti akan berpisah itu menurut aku terlalu lama. Ya emang membuat menangis sih, cuma itu menurut aku nggak usah terlalu lama, nggak apa-apa sih, karena ya udah, karena mereka akhirnya harus pisah, jadi tidak, nggak usah yang terlalu lama, karena ya udah sih itu aja. Sampai sini tuh berapa menit ya, 10 menit lebih kali karena perpisahannya mereka itu nggak usah juga. Nah kalau konsepnya cuma itu aja menurut aku. Kalau untuk nilainya dari 1 sampai 5, 4 lah, 4 dari 5. Jadi menurut aku cukup bagus filmnya dan menarik. Dan menurut reviewer film yang lain, kalau ini adalah film remake Miracle in Cell Number 7 yang terbaik daripada negara-negara lain, gitu sih katanya. Gitu. Kalau misalnya kalian mau nonton, oke banget kok. Nah, sekian dari aku. Nanti aku bakal review film-film yang lain. Maaf kalau misalnya reviewnya agak kurang jelas, karena aku juga harus mikir, karena tadi langsung banget aku itu reviewnya. Oke, sekian dari aku. Kita ketemu di video yang lainnya. Bye bye.